Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader ya. Oke, seperti biasa, Sabtu Minggu saya hanya akan kasih sedikit tips dan trik cara menghadapi market ya. Nah, di sini juga saya mau ngucapin terima kasih untuk 4.000 subscribernya ya. Semoga channel ini terus berkembang teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman sukses selalu. Oke, di sini ya saya akan membahas tentang apa itu ekstrim di H1 ya. Jadi fokus di ekstrim H1. Kenapa ekstrim H1 itu bisa gagal dan bisa berhasil? Oke, di sini saya sedang coba ulasnya di USD CAD ya. Di sini kita coba di ekstrim H1 dulu. Nah, di sini ada banyak ekstrim teman-teman di H1. Cuma ekstrim-ekstrim H1 ini ada yang bisa diambil dan ada yang tidak bisa diambil ya. Kita coba tandai dulu satu persatu ekstrim-ekstrim di H1 ya. Ini ekstrim di H1, kemudian ini ekstrim H1 ya. Oke. Nah, di sini ekstrim-ekstrim H1 ini sebetulnya adalah awal dari pelanjutan tren ya, atau tren yang berterusan di sini. Ketika ada H1, misalkan contoh ya seperti ini. Ini ekstrim H1 ini sudah semestinya itu di H4 itu adalah re-entry. Coba kita lihat dari yang pertama dulu ini ya. Ini ada ekstrim sell di H1. Nah, ketika ada ekstrim sell di H1, ini mesti ada re-entry sell di H4. Itu kan kuncinya di sana. Oke, kita coba lihat di H4. Nah, di sini ya. Ketika ekstrim di H1 ini, di H4-nya dia tidak menjadi apa-apa, teman-teman, ya. Dia tidak menjadi re-entry apa-apa di sini. Malah di sini cenderungnya H4-nya juga ekstrim di bawah. Berarti yang ini kita abaikan. Balik lagi ke yang ini. Mana? Oke, yang atas dulu ya. Ekstrim yang atas ini. Ekstrim yang atas ini ada apa di H4-nya? Oke. H4 di sini juga terjadinya ekstrim, teman-teman. Bukan area re-entry ya. Berarti ini juga diabaikan. Kemudian yang ini, ekstrim H1 ini ya. Ekstrim H1 ini harus menjadi re-entry di H4. Ada apa di H4-nya? Di sini nih, ini kan yang ini ya. Oke. Ini di sini dia tidak ada apa-apa teman-teman di samping sininya ya. Walaupun dia naik ke atas, di sini tidak ada CSA buy, tidak ada momentum buy, tidak ada CSAK buy. Maka ini pun kita eliminasi ya. Lalu berikutnya ekstrim mana lagi? Oke, nah ini. Di sini terjadi ekstrim. Apa yang terjadi di H4? Oke, ini. Ini pun tidak ada momen apa-apa teman-teman di sebelumnya ya, di sini. Ada juga ini. CSAK sell, dan ini harusnya di sini ekstrimnya, tapi dia ada di bawah sini, maka ini pun kita abaikan lagi. Balik lagi ke H1 yang berikutnya, ekstrim di H1 yang mana? Oke, yang bawah sini ya. Nah, ini ekstrim H1 ini kenapa dia naik? Oke, kita lihat dulu di H4-nya. Nah, ini baru teman-teman ya di sini. Kita bisa ambil posisi di sini ekstrim H1 ini. Kenapa ekstrim H1 ini bisa diambil? Karena ini adalah area re-entry dari momentum sini H4. Dia momentum H4 turun membentuk candlestick arah kuku sell. Tapi di sini menjadi ekstrim di H1 ya. Menjadi ekstrim di H1.
Oke, di sini ya. Nah, ketika terjadi ekstrim di H1 seperti ini, kita bisa turunkan lagi ke time frame ketiga di M15 ya. Nah, di M15 ini sudah seperti biasa, teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Syarat entry-nya adalah di sini. Oke ya. Di sini kita ambil buy. Lalu stop loss di sini. Beberapa pips di bawah titik terendah sini ya. Kemudian untuk take profit dan stop loss kita hanya 1:1 ya. Di sini. Oke. Ini stop loss segini dan untuk take profit pun kita sama segini. Nah, makanya entry teman-teman terkena take profit di sini. Ya. Ini terkena take profit di sini. Ya. Oke. Kita balik lagi ke ekstrim H1 ya. Yang ini tadi udah berhasil ya, yang di bawah sini. Berarti ekstrim ini bisa diambil karena reentry dari H4. Kita hapus dulu. Ini hapus. Lalu ini hapus, kemudian ini hapus. Nah, di sini pun terjadi ekstrim. Nah, setelah terjadi ekstrim di sini, teman-teman tinggal turun, naik lagi ke H4. Ini ada apa di H4-nya di sini, ya? Ini mesti ada reentry di H4-nya. Coba kita lihat di sini. Oke. Ini ada reentry apa di sini, teman-teman? Tidak ada reentry apa-apa ya. Malah cenderung membentuk ekstrim di H4. Ini di sini kita abaikan. Jadi ekstrim H1 yang di sini ini tidak usah diambil atau kita turun ke M5 ya, M15. Kita nggak usah pedulikan yang ini karena tidak terjadi setup di H4-nya. Kita buang ini. Lalu ini ekstrim yang atas ini. Ekstrim yang atas ini ada apa di H4-nya? Nah, ini pun ekstrim ini pun tidak menjadi reentry apa-apa teman-teman ya. Di sini. Di samping sebelah kiri sininya tidak ada momentum, tidak ada CSAK, yang cenderung sideways seperti ini. Makanya di sini ini kita abaikan juga. Kemudian yang mana lagi? Ini ya. Ekstrim ini. Ekstrim yang ini. Oke. Ini pun sama, harus menjadi reentry di H4. Coba lihat. Nah, ini. Ini walaupun dia naik jauh teman-teman sini, ini di sebelah kiri sini, ini sangat kejauhan untuk mengejar entry dari sini. Makanya ini pun kita abaikan ya. Oke, jangan takut mengabaikan teman-teman karena momennya banyak ya. Setiap ekstrim H1 itu banyak. Lanjut berikutnya yang ini. Coba kita lihat lagi H1 ekstrim di H1. Oke, ini ya. Nah, ini sangat baik ya. Ada ekstrim, ada MA50 di sini, ada lubang juga di sini. Nah, ini dipastikan dulu di H4-nya ada apa nih di sini. Kita jangan langsung turun ke M15. Sini kita naik dulu ke H4. Nah, ini kan. Di sini baru boleh diambil, teman-teman. Kenapa kita boleh ambil ekstrim H1 ini? Karena ada momentum di sini. Ya. Momen terakhirnya adalah ini. Momentum di H4 ini membuat reentry di sini. Makanya di H1 sini dia membuat ekstrim ya. Membuat ekstrim. Nah, selepas ekstrim ini, teman-teman boleh turun lagi ke M15. Baru boleh turun ketika di H4-nya ada momentum ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Untuk konfirmasi entry tetap ya. Teman-teman menggunakan MA50. Nah, di sini belum terjadi break MA50, kita tahan dulu. Nah, di sini baru. Di sini teman-teman baru boleh ambil eksekusi buy di sini ya. Nah, ini. Ini kita buy di sini. Bisa 1:1 ya. Oke, kita coba ini. Menggunakan kotak ini ya. Nah, dari kita buy di sini ke stop loss. Kita ukur stop loss-nya mungkin di sini ya. Stop loss-nya beberapa pips di bawah titik terendah ini, ekor yang ini. Ya. Ini ekor terendah ini. Lalu kita samakan ini, kotak ini, tarik ke sini. Nah, untuk TP 1:1, teman-teman tinggal tarik ini ke sini ya. Lalu pasang garis di sini.
Di angka berapa ini take profitnya? Nah, itu. Ya. Jadi ketika teman-teman buy di sini, naik, bawah ranging, naik, turun, kan udah pasang stop loss di sini, baru dia terkena TP di sini. Ya. TP di situ juga lumayan teman-teman ya, sekitar ya 50 pips ya. Oke, ini kita hapus. Ini juga dihapus, lalu ini dihapus. Masih adakah yang tadi H1 ekstrim? Oke, ini masih ada ya. Ini ekstrim sama di H1. Tapi kita mesti lihat dulu ada apa di H4-nya. Oke, kita lihat di H4-nya. Di sini. Oke, nah di sini masih bisa diambil teman-teman ya. Kenapa di sini masih bisa diambil? Karena di sini ada momentum sell. Momentum sell, dia naik, dia membuat re-entry-nya di sini ya. Di antara top BB sama mid BB, karena di re-entry yang di sini dia bablas ke atas. Ya. Dia tidak membagi re-entry di MA510. Dia naik ke atas kemudian meninggalkan ekor. Nah, ini di sini baru dia membagi re-entry-nya di sini. Oke, kita hapus. Kita coba turunkan ya. Tadi kan karena H1-nya di sini ekstrim. Nah, kita boleh turun ke M15 teman-teman. Ada apa di M15-nya? Sama seperti tadi ya. Kita cari konfirmasi entry di M15. Oke. Sell di sini. Kita turunkan ini. Sini ya. Dan kita terkena stop loss ya di sini. Nggak masalah teman-teman ya. Karena dari momen H1 tadi, di situ tadi udah profit 4 momen dan di sini kita terkena stop loss. Dalam artian stop loss pun ini kita udah dapat dulu sampai ke sini ya. Sampai ke sini udah lumayan teman-teman, udah sekitar 40 pips ya. Turun dari sini ke sini 40 pips. Nah, jadi cara mengakalinya gimana? Ketika harga sudah drop sekitar sekitar 30 pips, itu kita bisa pasang SL plus teman-teman caranya ya. Mana tadi? Oke, ini ya. Nah, di sini. Jadi ketika harganya drop 30 pips, teman-teman SL-nya dari sini diturunkan ke sini. Ya. Itu caranya seperti itu. Jadi tadi kita pasang stop loss di sini sekitar 80 pip, lalu ketika dia turun 30 pip sampai sini ya. Teman-teman turunkan di sini di break even. Jadi ketika dia naik pun kita tidak rugi ya. Ini ekstrim H1 dan ini ekstrim H1. Mana yang H4-nya membuat re-entry dari kedua ekstrim ini? Itu yang kita ambil. Kita lihat H4. Nah, yang di bawah sini ini bukan re-entry apa-apa teman-teman ya. Nggak ada CSA buy, nggak ada momentum di sini. Makanya ekstrim yang bawah kita eliminasi. Baru kita ambil yang ini. Yang ekstrim yang atas, ekstrim sell ini adalah re-entry dari sini, CSA sell ini. Makanya di H1 dia membuat ekstrim sini. Nah, membuat ekstrim, membuat setup lubang MA50. Nah, di sini baru teman-teman boleh turun ke M15 ya. Oke. Nah, di sini. Kita sell seperti biasa ya. Sini. Sell di sini. Break MA50 untuk stop loss di sini. Nah, ini termasuknya salah satu momen yang paling baik teman-teman ya. Jadi kalau momennya seperti ini di H1-nya ya. Ketika di H1-nya ini adalah momen yang paling saya suka teman-teman. Ada setup lubang, ada ekstrim gini. Ini biasanya saya ambil 1:2 ya. Untuk yang seperti ini. Kalau untuk yang lain saya ambilnya 1:1. Oke, di sini 1:2-nya di mana? Oke ya. Di sini. Ketika teman-teman sell di sini, kemudian stop loss di atas sana, kita turunkan ini untuk take profit 1 di sini ya. TP1 di sini, kemudian untuk take profit 2 di sini. Jadi sampai di TP2 untuk setup H1-nya yang seperti ini. Setup lubang ya. H1-nya membentuk setup lubang.
Ada MA50 di sini terjadi ekstrim, dan itu adalah re-entry momentum di H4 ya. Jadi dari tadi semua momen yang saya bahas di sini, ada satu momen yang terbaik yang tadi, yang ini, yang barusan ini. Ini adalah momen yang terbaiknya di sini, teman-teman. Nah, apakah ada momen-momen seperti ini? Ini banyak, teman-teman. Momen seperti ini banyak ya. Jangan takut nggak ada momennya ya. Coba ya, mau saya review satu-satu ya. Euro GBP yang kemarin saya ambil di sini, perhatikan ya. Nah, ini ada ekstrim, ada setup lubang. Pastikan di sini adalah re-entry H4 dulu. Oke ya. Re-entry dari CSA ke sini, dia membuat re-entry di sini. Dan di H1-nya dia ekstrim, setup lubangnya sangat bagus di sini. Baru kita boleh turun ke M15. Kita ambil TP-nya 1/2 boleh, teman-teman ya. Kita sell di sini. Ya. Kita stop loss di atas sini. Stop loss-nya di atas sini. Oke. Nah, untuk take profit-nya, nah ini TP1 di sini ya. Nah, kena TP1 di situ, TP2 di sini. Cukup TP2 ya. Karena ini momennya sangat bagus ya, di H1-nya tadi terjadi setup lubang seperti ini. Dan ini dipastikan adalah re-entry H4. Kemudian ada lagi, masih ada teman-teman yang seperti ini. Coba ya, GBP AUD. Nah, ini. Saya hapus dulu semua. Nih, ya. Setup lubang ekstrim. Pastikan dulu di H4 ada re-entry. Oke. Re-entry CSA membuat re-entry naik. Saya kasih contoh satu lagi untuk momen yang seperti ini di GBP CHF. Oke, ini ya. Nih. Ekstrim, setup lubang di sini, dan ini dipastikan re-entry H4. Nah, nih re-entry CSA ke H4, dia membuat re-entry di sini dan harganya naik. Satu lagi GBP Japan Yen ya, karena minggu kemarin GBP jadi semua momen-momen yang seperti ini ya. Oke, nih ini adalah momen-momen yang favorit buat saya yang seperti ini ya. Ini di sini ekstrim membentuk lubang, kemudian di H4-nya ada re-entry. Ini re-entry momentum sini ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ekstrim H1 itu sangat sesuatu ketika terjadi sesuatu di H4-nya, dan akan tidak menjadi sesuatu ketika nggak ada sesuatu di H4-nya. Jadi sangat rekomendasi untuk teknik ekstrim H1 itu ya, ketika terjadi tadi ada sesuatu di H4-nya. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ekstrim H1 itu sangat powerful teman-teman. Ketika ya, dalam artian ketika itu di H4-nya ada sesuatu, yaitu bisa CSA, bisa CSAK, atau bisa momentum. Dan untuk termasuk golden momennya ini, yang seperti ini. Momen-momen yang bisa teman-teman pull margin di sini ya. Ini nyaris biasanya tanpa ada plotting dulu teman-teman. Bisa dapat sub entry ya. Ketika membentuk setup lubang dan ekstrim, dan ini adalah area dari re-entry H4. Nah, ini area momentum sini. Dia membuat re-entry terbang ke atas. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sharing ilmunya hari Sabtu Minggu ya. Nanti tinggal dipelajari, dibolak-balik aja teman-teman. Karena ini sangat mudah dipelajari dan tiap hari pasti momennya ada. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.